Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan banyak tapi nggak gemuk juga? Ini tipsnya. Subscribe dulu, semoga badan kalian tambah berisi dan tambah sehat. Barangkali di antara kalian ada yang pengen gemuk, bahkan termasuk saya, sudah makan banyak tapi ternyata juga belum berhasil untuk menaikkan berat badan. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk sama-sama mencoba sebuah tips bagaimana cara menaikkan berat badan. Dan juga saya ingin menjelaskan mengapa orang yang sudah makan banyak pengen gemuk tapi ternyata juga tidak berhasil. Ada yang bilang cacingan. Nah, ternyata berdasarkan penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar, orang kurus nggak gemuk-gemuk itu salah satu penyebabnya karena hormon. Jadi, tugas pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hormon kita. Bagaimana cara memperbaiki hormon? Yaitu dengan memperbanyak mengkonsumsi minyak. Minyak seperti apa? Tentunya minyak yang baik untuk tubuh kita. Minyak yang baik untuk tubuh kita itu ada banyak di minyak zaitun dan juga alpukat. Jadi jika kalian ingin memperbaiki hormonnya, silahkan dalam waktu 1 bulan perbanyak konsumsi minyak zaitun dan juga buah alpukat. Dan juga kurangi karbohidrat. Apalagi untuk menambah massa otot kita, yaitu dengan angkat beban. Apakah harus angkat barbel? Enggak juga ternyata ya sebenarnya. Jadi angkat beban itu tidak harus dengan angkat barbel, bisa dengan squat, plank atau push up. Insya Allah ini akan menstimulus growth hormon kita. Kapan melakukannya? Tidak usah terlalu susah, tidak perlu ribet. Kalian bisa melakukannya yaitu ketika sholat. Jadi sebenarnya sholat itu ketika kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu sudah menjadi stretching terbaik untuk tubuh kita. Orang yang sujudnya benar, itu juga insya Allah nggak akan mengalami kesulitan untuk buang air besarnya. Karena kita seringkali, karena dianggapnya cuma sunnah, terus kita tinggalkan begitu saja. Padahal kan sayang sekali. Dan kan sebenarnya juga tidak terlalu sulit ya kita mencontoh Rasulullah. Cara sholatnya, kita hanya butuh effort sedikit untuk mencontoh bagaimana sholat Rasulullah. Cuman kadang karena pikirannya sunnah itu hanya berkaitan dengan pahala, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa, kalau dilakukan dapat pahala, itu kadang motivasinya kurang. Padahal kalau kita mengikuti sunnah, apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu sebenarnya kebaikan untuk diri kita sendiri. Bukan sekedar pahala, tapi juga salah satunya adalah efek secara kesehatan tadi. Orang kalau sholatnya benar, itu sebenarnya bisa sampai keringetan lah ya. Sujudnya benar, rukuknya benar, takbiratul ihramnya juga benar. Apapun itu gerakan dalam sholat, kalau itu dilakukan dengan benar, itu insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat. Contohnya ketika ruku. Jadi ruku yang benar, itu kan posisi punggung harus rata ya. Punggung harus rata. Ketika ada air penuh diletakkan di atasnya, itu tidak akan tumpah. Artinya benar-benar rata. Makanya sholat itu sebaiknya tidak buru-buru, karena kita harus memposisikan tubuh kita agar benar terlebih dahulu baru kita berganti dengan gerakan yang lainnya. Rukuk kalau misalnya gerakannya cepat gitu ya, itu kan otomatis gerakannya juga mungkin belum sempurna. Tapi kalau kita melakukannya dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, kita luruskan dulu punggung kita sampai gerakannya benar dan kita tahan sampai beberapa lama, insya Allah ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk kesehatan kita. Kemudian juga sujud seperti itu. Sujud itu kan sunahnya kaki bagian belakang itu dirapatkan. Kemudian juga wajah menempel di alas sujud kita. Intinya kalau kita melakukan gerakan sholat dengan sempurna, itu rasanya nyaman sekali teman-teman. Dan tips dari Dr. Zaidul Akbar, di bagian paha kita itu juga dirapatkan. Nah kemudian kita kan juga sebenarnya disunahkan untuk memperlama sujud kita. Dengan catatan kita berlama-lama sujud itu bukan ketika sholat berjamaah ya, apalagi kita sebagai imam. Karena kita tidak tahu makmum kita itu keperluannya apa, makanya sujud yang lama itu dianjurkan ketika sholat sunnah. Banyak sekali gitu ya penjelasan ketika kita melaksanakan gerakan sholat dengan benar, itu efeknya untuk kesehatan banyak sekali. Tapi teman-teman, kita juga jangan sampai meniatkan sholat untuk olahraga ya. Tapi kita benar-benar niatkan bahwa kita sholat itu dalam rangka memenuhi perintah Allah SWT. Adapun untuk sehat itu bagian dari karunia Allah dan juga sebagian manfaat yang kita dapatkan. Dan ketika kita sujud dengan posisi yang benar, itu juga akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada usus kita. Jadi penting sekali untuk
melakukan gerakan sujud itu dengan sempurna. Nah, apalagi selain itu, tadi saya sudah sampaikan tips bagaimana memperbaiki hormon, kemudian juga menambah massa otot kita dengan berolahraga, dan satu lagi yang penting juga kita harus cukupi kebutuhan nutrisi pada tubuh kita. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah kalian bisa menggunakan extra food dan juga susu kambing EGM dari HNI HPAI. Extra food ini merupakan ekstrak dari 23 jenis sayur dan buah-buahan yang kaya akan vitamin dan juga kaya akan antioksidan. Sangat baik untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita, kaya akan serat, dan extra food ini juga sudah ada madunya, ada bee pollennya juga, ada royal jelly-nya. Insya Allah ini rasanya juga enak sekali, jadi cocok sekali buat ayah bunda yang ingin anak-anaknya tambah berat badannya. Bisa kalian variasikan mengkonsumsinya itu menggunakan selai, atau dicampur dengan minuman, dicampur dengan agar-agar. Insya Allah ini benar-benar mudah sekali mengkonsumsinya. Kemudian saya juga rekomendasikan susu kambing EGM. Mengapa susu kambing? Karena susu kambing itu kaya akan protein, di mana protein itu sangat baik untuk proses pembentukan dan pertumbuhan tubuh kita. Dan mengapa EGM? Karena EGM ini salah satu brand terbaik yang ada di Indonesia dibandingkan dengan susu kambing yang lainnya. Kualitasnya juga premium, rasanya juga enak sekali. Bau kambingnya jika susu kambing yang lainnya itu terasa menyengat gitu ya. Tapi kalau EGM ini meskipun agak bau kambing sedikit tapi rasanya tetap enak dan banyak anak-anak yang suka. Ini juga cocok sekali untuk pengganti susu formula buat bunda yang qadarullah tidak bisa menyusui anaknya atau ASI-nya tidak cukup untuk buah hatinya. Ini bisa menjadi pengganti susu formula yang lebih alami dan juga lebih sehat. Demikian teman-teman, jadi kalau bisa saya rangkum, jadi yang pertama kita perbaiki hormonnya, kemudian juga kita tambah massa otot kita dengan olahraga. Olahraga terbaik adalah kita melaksanakan sholat, itu juga sudah bagian dari olahraga. Dengan catatan, sholatnya harus benar-benar sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi sekali lagi, tentunya kita sholat bukan dalam rangka olahraga ya, tapi kesehatan yang kita dapatkan dari sholat yang benar itu hanya bagian dari karunia dan manfaat yang kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, kita cukupi kebutuhan nutrisi dan juga kebutuhan gizi tubuh kita dengan mengkonsumsi suplemen. Salah satunya adalah extra food tadi dan juga susu kambing EGM atau Eta Goat Milk. Barangkali itu teman-teman. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa kasih tahu teman kalian biar tahu juga informasi ini. Subscribe yang belum, karena insya Allah setelah ini saya akan bagikan tips pola hidup sehat yang akan sangat bermanfaat buat kalian. Biar kalian nggak ketinggalan informasinya, pencet juga tombol loncengnya. Mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.